Shalom, Majelis Jemaat POK Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah. Pelayan firman minggu ini Bapak Pendeta Else Traprap STH. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua tahun ini untuk mengenang dan menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita memulai ibadah kita ini dengan menghayati firman Tuhan ini. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 dan 22. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 19 bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, menyertai kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghayati makna penderitaan Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Keesaan 212, bait 1 dan 2. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia.
Jemaat dipersilakan duduk. Pernyataan hidup baru menurut Titus 2 ayat 11-12. Saudara-saudari, bagi setiap orang yang sudah menghayati anugerah pengampunan Tuhan yang terwujud dalam penderitaan Kristus, hendaknya menyatakan pujian dan syukurnya, tidak hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tapi juga dengan perbuatan dalam kasih dan kebenaran. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan. Urapi hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan hamba-Mu, pakailah semuanya itu, agar melalui hamba-Mu, pengajaran firman sajalah berdasar Alkitab yang boleh hamba-Mu sampaikan. Urapi umat-Mu yang membaca dan mendengarkannya, biar setiap orang dengan tuntunan Roh Kudus merenungkannya untuk mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat 17 sampai dengan Filipi 4 ayat 1. Perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab yaitu nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI adalah Allah mewariskan, gereja mentradisikan. Tema ini mengandung makna begini, ada sesuatu yang Allah wariskan, lalu warisan dari Allah itu oleh gereja dibuat menjadi tradisi. Nah, apakah yang diwariskan Allah itu? Alkitab menjelaskannya di banyak tempat dalam Alkitab. Saya hanya baca satu bagian dari Alkitab yang menjelaskan kita apa warisan itu dan kepada siapakah warisan itu diberikan. Galatia 4 ayat 5 sampai dengan ayat 7 menyatakan begini. Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat,
supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat ini mengatakan bahwa kita sudah ditebus sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris dari Allah. Seorang anak memang berhak mewarisi harta benda dan kekayaan ayah dan ibunya. Begitu juga kita telah ditebus sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan karena anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris dari Allah. Nah, apakah warisan yang akan kita warisi itu? Juga ada banyak keterangan dalam Alkitab tentang itu. Tapi saya hanya membacakan salah satu bagian Alkitab yang menjelaskan apakah warisan itu. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roma 8 ayat 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi warisan yang kita akan terima atau yang kita warisi adalah janji-janji Allah. Janji apa itu yang akan kita warisi? Janji apa itu? Nah, janji itu ada juga banyak sekali di Alkitab. Tapi saya hanya mau membaca lagi satu ayat yang bicara tentang janji-janji Allah itu. Ya, janji Allah itu kita bisa baca dalam surat Yakobus, ya. Surat Yakobus pasal 2 ayat 5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kekasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa yang mengasihinya? Saya ulangi kalimat yang mengatakan begini. Dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi janji Allah itu adalah kita akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi intinya begini, Allah mewariskan kerajaan Allah kepada kita karena kita adalah anak-anaknya. Nah, namanya saja warisan. Seorang anak adalah ahli waris dari kekayaan dan harta benda ayah dan ibunya. Tapi anak itu belum bisa menguasai warisan itu sepenuhnya sebelum dia dewasa. Bahkan kalau orang tuanya meninggal sebelum dia dewasa, maka dalam tradisi dulu dalam umat Yahudi ada wali yang mewakili anak itu untuk mengelola warisan itu, untuk menjaga warisan itu sampai anak itu dewasa. Baru anak itu boleh menguasai warisan itu sepenuhnya. Begitulah juga saudara-saudara. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi kita belum masuk sepenuhnya ke dalam kerajaan Allah itu. Jadi ada wali yang menolong kita untuk merawat warisan itu dan menolong kita untuk menjaga agar kita tetap hidup sebagai ahli waris dari kerajaan Allah itu. Dan wali itu ialah Roh Kudus. Roh Kudus itulah wali kita yang terus-menerus menuntun kita, menolong kita supaya kita tetap hidup sebagai ahli waris dari kerajaan Allah itu. Sampai pada waktunya baru kita memasuki dan memiliki kerajaan Allah itu sepenuhnya. Nah, saudara-saudara, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Itu juga
yang dikatakan dalam bacaan kita. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1 tadi. Khususnya dalam ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan antara lain bahwa kewargaan kita adalah di dalam kerajaan surga. Kewargaan kita adalah di dalam kerajaan Allah. Jadi dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kita ini warga kerajaan Allah itu. Dan nanti dari kerajaan Allah itulah kita menunggu, menantikan waktunya di mana tubuh kita akan diubah. Sehingga tubuh kita ini menjadi seperti tubuh Kristus yang telah dimuliakan. Saudara-saudara, itulah warisan yang Allah wariskan kepada kita. Lalu bagaimana supaya warisan itu tetap terpelihara? Roh Kudus menolong kita agar kita tetap hidup sebagai ahli waris dari kerajaan Allah itu. Tapi Roh Kudus menolong kita dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Roh Kudus tidak hanya menuntun saya secara pribadi, Anda secara pribadi, tapi pada saat yang sama Roh Kudus menuntun kita semua dalam suatu komunitas persekutuan yang disebut gereja. Lalu di dalam gerejalah Roh Kudus merawat dan memelihara kita untuk tetap hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah itu. Lalu bagaimana supaya gereja tetap memelihara warisan itu? Nah, itulah yang disebut tradisi. Gereja melakukan semua hal yang berkaitan dengan warisan, yaitu kerajaan Allah itu, melalui berbagai aktivitas gereja yang kemudian menjadi tradisi. Dari gereja perdana, gereja pada zaman Rasul, tradisi itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai ke kita masa kini. Itulah sebabnya tradisi gereja dipelihara oleh gereja. Mungkin Anda bertanya, tapi tradisi gereja itu beda-beda satu dari yang lain. Tradisi ibadah beda, tradisi baptisan beda, tradisi berorganisasi beda. Memang beda karena memang manifestasi dari komunitas yang namanya gereja itu juga berbeda-beda. Tapi tradisi itu hanya kulit, hanya pembungkus. Isinya tetap sama. Tradisi ibadah gereja yang satu berbeda dengan tradisi ibadah gereja yang lain. Tapi isinya tetap sama. Penyembahan kepada Kristus. Tradisi pembaptisan satu gereja berbeda dengan gereja yang lain. Tapi isinya tetap sama. Dibaptis dalam nama Yesus. Tradisi berorganisasi dari satu gereja beda dengan gereja yang lain. Tapi isinya tetap sama. Manifestasi dari iman kepada Kristus. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan begini. Bahwa Allah mewariskan kerajaan Allah itu. Warisan itu dipelihara oleh Roh Kudus dalam komunitas yang namanya gereja. Yaitu persekutuan orang percaya. Di dalam persekutuan orang percaya yaitu gereja itulah dibentuklah berbagai macam bentuk-bentuk ekspresi dari hidup sebagai warga kerajaan Allah itu. Dan itulah yang kemudian menjadi tradisi dari satu gereja, satu generasi diwariskan terus menerus sampai generasi yang lain. Sampai generasi kita masa kini. Jadi tradisi. Pengakuan iman Rasul itu tradisi gereja. Cara beribadah itu tradisi gereja. Cara mengorganisasikan gereja itu tradisi. Kita warisi dari tradisi. Tapi isi dari tradisi itu adalah iman kepada Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, tradisi
tidak bisa diabaikan. Memang isinya penting, tapi bungkusnya tidak boleh diabaikan. Nah, saudara-saudara, dalam jemaat Filipi ada orang-orang yang hidupnya sesat, hidupnya bertentangan dengan iman Kristiani. Paulus menyebut mereka, kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 2 tadi, dikatakan begini, ya, mereka adalah anjing-anjing. Bayangkan seorang rasul bisa mengatakan bahwa orang-orang itu anjing. Seberani-beraninya saya tidak mungkin mengatakan kepada orang anjing. Tapi Paulus menyebut mereka anjing. Pekerja yang jahat. Penyunat-penyunat palsu. Dan dalam bacaan kita tadi, Paulus menyebut mereka setru salib Kristus, musuh salib Kristus. Mereka bertuhankan perut. Kemuliaan mereka itu aib mereka. Dan pikiran mereka hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Siapa mereka ini dalam jemaat Filipi? Tidak jelas. Tapi yang pasti dalam jemaat Filipi ada orang-orang seperti itu. Dan mereka bisa saja mempengaruhi anggota jemaat yang lain, sehingga anggota jemaat yang lain bisa menjadi sesat. Karena itu Rasul Paulus memberi 2 nasihat kepada jemaat Filipi. Nasihat pertama ayat 17 ya. Ikutilah teladan kami dan teladan orang-orang lain yang hidup seperti kami. Jadi supaya jemaat Filipi tidak terpengaruh oleh orang-orang yang sesat itu, maka hal yang pertama ialah jemaat di Filipi itu harus tetap mengikuti teladan dari Paulus. Dan teladan dari orang-orang yang hidupnya sama seperti Paulus. Dan nasihat yang kedua ialah pasal 4 ayat 1, supaya orang-orang di Filipi itu tetap berdiri teguh dalam Kristus. Itulah 2 nasihat yang Rasul Paulus katakan. Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua sadar bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan karena itu kita semua sadar bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi persoalannya sekarang adalah apakah kita tetap memelihara warisan itu? Dan apakah kita tetap berdiri teguh dalam Kristus? Itu 2 nasihat yang Rasul Paulus katakan. Nah, bagaimana cara agar kita bisa memelihara warisan itu? Nah, itulah yang dilakukan melalui, dan salah satu sarananya adalah tradisi gereja. Ibadah minggu itu tradisi gereja. Dan tradisi gereja yang paling hakiki adalah perayaan-perayaan hari raya gerejawi. Natal, Paskah, kenaikan ke surga, pencurahan Roh Kudus. Dan antara itu ada minggu-minggu Advent, ada minggu-minggu Prapaskah, dan minggu-minggu sesudah Pentakosta. Itulah tradisi gereja. Melalui tradisi itulah setiap orang Kristen dididik, dibentuk untuk memelihara warisan itu oleh Roh Kudus, sampai pada waktunya kita semua mewarisi kerajaan Allah itu sepenuhnya. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Prapaskah, menjelang Paskah. Menurut tradisi gereja, awalnya ada 40 hari sebelum Paskah. Itu dirayakan sebagai minggu-minggu
dan hari-hari Prapaskah. 40 hari Paskah itu, 40 hari menjelang Paskah itu dirayakan sebagai minggu-minggu Prapaskah dengan 6 hari minggu Prapaskah. Ketika zaman reformasi abad pertengahan, 40 hari itu ditambah menjadi 50 hari dengan 7 hari minggu Prapaskah. Dan sekarang hampir semua gereja, termasuk gereja-gereja anggota PGI, kembali ke awal, kembali ke 6, kembali ke 40 hari. Lalu ada Rabu Abu, ada Kamis Putih. Sekali lagi semua itu tradisi. Dan tradisi itu menolong kita untuk terus menerus ya, menapaktilasi. Apa itu bahasa Indonesia yang bagus apa enggak? Seolah-olah melalui perayaan-perayaan gereja itu kita napaktilas hidup dan karya Yesus. Untuk membangun kita punya iman. Untuk membuat kita tetap memelihara warisan itu. Sehingga warisan itu tidak hilang dari diri kita. Karena apa? Karena sama-sama seperti jemaat Filipi, godaan penyesatan selalu ada. Pada zaman kita ini juga, godaan penyesatan juga tetap ada. Kalau di Filipi, inti penyesatan itu adalah satu, bertuhankan perut. Apa artinya bertuhankan perut? Bahkan dikatakan bahwa mereka hanya pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bertuhankan perut berarti hanya mencari kenikmatan duniawi. Mengejar kenikmatan jasmani. Sehingga dikatakan pikiran mereka, yaitu pikiran orang-orang yang ada di jemaat Filipi itu adalah pikiran hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat jasmani, duniawi. Dan itu juga ada sampai sekarang. Godaan untuk kita makin hari makin dikuasai oleh materi. Itu yang disebut materialisme. Godaan untuk hanya mencari kesenangan. Itu yang disebut hedonisme. Tetap kencang sampai hari ini. Dan karena itu bagaimana? Firman hari ini mengingatkan kita. Supaya kita tetap berdiri teguh dalam Kristus. Caranya bagaimana? Lakukanlah tradisi yang diwariskan dari para rasul. Terus menerus turun-temurun sampai ke kita masa kini. Pasti tradisi itu berkembang. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi inti tradisi itu adalah supaya kita tetap berdiri teguh dalam Kristus. Nah saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Cara hitungnya pun ada dua macam. Ada yang mengatakan hari Minggu inilah hari Minggu Prapaskah kelima. Itu kalau pakai hitungan mundur. Ada gereja yang menghitungnya hitung maju. Makanya disebut Prapaskah kedua. Tapi itu bukan soal. Yang penting ialah dalam masa-masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi kita belum memiliki sepenuhnya warisan itu. Roh Kudus menolong kita supaya kita tetap hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah itu. Dan cara agar kita tetap diingatkan akan warisan kita itu adalah tradisi-tradisi gereja. Termasuk tradisi Paskah dan minggu-minggu Prapaskah. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau mengakhiri khotbah saya ini dengan menegaskan kembali. Berdiri teguh dalam Kristus. Selamat berdiri teguh. Amin.
marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri dan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal." Silakan duduk. Hari ini adalah hari keempat setelah aku dinyatakan pulih dari COVID. Puji Tuhan, hasil PCR-ku sudah negatif. Aku bersyukur karena aku masih bisa pulih di tengah-tengah banyak pasien COVID yang tak terselamatkan. Tuhan masih memberi kesempatan hidup bagiku. Tapi ada yang membuatku kecewa dengan Tuhan. Di saat aku ingin masuk bekerja, tiba-tiba pimpinanku menghubungi untuk memberitahu bahwa aku tidak perlu ke kantor karena perusahaan tempat aku bekerja pilot dan kami karyawan terimbas PHK. Lelucon apa lagi ini dari Tuhan? Aku cukup mengerti sekali kondisi saat ini semua perusahaan mengalami kesulitan. Tapi mengapa aku yang di PHK? Notabene karyawan lama dan tidak pernah mendapat teguran karena melakukan kesalahan. Kenapa aku? Aku tak bisa menerimanya. Aku tidak tahu bagaimana menyampaikan berita ini kepada istriku. Bagaimana aku bisa mencari pekerjaan di tengah pandemi? Bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan hidup keluargaku? Bermacam pertanyaan bagaimana berputar di kepalaku. Mengapa kau lakukan ini padaku, Tuhan? Anakku masih kecil, masih butuh biaya sekolah. Kesehatanku belum normal 100%. Dampak virus yang menguasai tubuhku membuatku masih lemah. Tabunganku hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Engkau tidak adil. Engkau sungguh tidak adil. Bagaimana aku dapat memujimu dengan kondisi seperti ini? Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk warisan kerajaan Allah yang Engkau wariskan kepada kami dalam Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami agar kami tetap hidup sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan bersama kami dengan orang-orang seiman kami dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan kami mohon biarlah keberadaan kami sebagai persekutuan orang-orang percaya menjadi bagian dari cara Tuhan untuk menolong kami hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah itu. Bapa di surga, kami
bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Dan tolonglah kami untuk memasuki hari-hari mendatang dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur secara khusus bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan usia mereka dalam pekan yang berlalu. Kami bersyukur bersama Ibu Ornella Elizabeth Huta Barat Ratu Uju, bersama Ibu Deborah Butar Kilai, bersama Ibu Lingkan Alida Huta Galung Walalangi, bersama Ibu Purnama Kasia Vera Huta Galung Sirait, bersama Saudara Max Ronald Tamarindang, bersama anak Reinhard Jesse Louis Neuten, bersama Ibu Elsie Leni Korputi, bersama Saudara Fidianto Hasudungan Manurung, bersama Saudara Talita Gloria Marsiela Matindas, bersama anak Priela Filotea Purba, dan bersama Ibu Swastina Margareta Pontonubu. Berkatilah kehidupan mereka, dan biarlah hidup mereka juga diberkati Tuhan. Bangunkanlah dalam diri mereka iman yang terus bertumbuh, dan peliharalah iman mereka sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi gangguan kesehatan karena penyakit maupun karena gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Kami mohon Tuhan datang lawat dan rawat mereka satu persatu, dan berkatilah segala upaya untuk pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Teo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo. Kami berdoa untuk Ibu Kesia Sumarni. Kami berdoa untuk Bapak Vence Alfred Trompas dan Ibu Yuliana Albentina Rompas Toar. Untuk Bapak John Siahaya. Kami mohon Tuhan datang, lawat dan rawat mereka. Demikian juga kami berdoa untuk banyak jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terutama mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar dan terinfeksi virus corona. Kami mohon Tuhan menolong mereka dan memberkati segala upaya dan proses isolasinya, sehingga pada waktunya mereka boleh pulih kembali. Kami berdoa untuk seluruh keluarga dalam komunitas gereja kami di sini. Engkau datang lawat setiap keluarga, Engkau tilik satu persatu, Engkau kenal apapun yang menjadi pergumulan mereka, cita-cita mereka, harapan dan doa mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Rudi Tanesip, keluarga Silvia Tomahu Gitono, keluarga Tri Mahaeka Bangun, keluarga Ibu Patma Maria Surbakti, keluarga Ibu Roida Hasoloan Hutapea, dan keluarga Bapak Yonas Hendrik Kalesaran. Tuhan, kami bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menilik mereka. Kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu untuk setiap warga gereja kami ini. Pekerjaan, pencaharian, anak-anak, cucu-cucu, dalam pendidikan, pergaulan mereka. Berkatilah mereka yang mencari pekerjaan, berkatilah mereka yang merindukan jodoh dan keturunan. Tuhan, tolonglah mereka. Datanglah dan lawatlah mereka, para janda, duda, yatim piatu, mereka yang memutuskan hidup lajang. Tuhan, datanglah, lawatlah satu persatu. Berikanlah kepada setiap orang apa yang sesuai dengan yang Kau rancangkan bagi semua orang. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati keberadaan gereja-gereja di Indonesia, agar gereja-gereja dapat tetap membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah
bangsa dan negara kami, agar gereja tetap menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus bagi gerakan keesaan gereja, di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya untuk menyatukan visi dan misi dari semua gereja di Indonesia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan dalam takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Masalah wabah COVID-19 ini, Tuhan berkati setiap kebijakan yang diambil, dan biarlah kebijakan-kebijakan itu berdampak bagi penanggulangan wabah ini. Kami berdoa juga bagi segala upaya untuk mendidik masyarakat kami untuk melakukan protokol kesehatan, memberi diri divaksin, supaya dengan demikian wabah ini dapat tertanggulangi. Tolonglah kami orang-orang percaya kepadamu untuk berjuang untuk memahami apa yang Tuhan sedang lakukan bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini melalui wabah corona ini. Sehingga kami selalu melihat tangan Tuhan di balik semuanya ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Tuhan tolong agar kehidupan antar bangsa makin adil, makin damai. Kami berdoa secara khusus untuk perang Rusia-Ukraina. Kami mohon Tuhan berkatilah segala upaya yang dilakukan baik secara bilateral maupun bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan perang ini. Kami berdoa untuk semua korban akibat perang ini. Tuhan berikanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan. Segala upaya untuk perdamaian dunia, untuk dunia yang lebih baik, lebih adil, lebih damai. Kami mohon Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini. Tiliklah satu persatu apapun yang menjadi beban, pergumulan, masalah. Tuhan, Engkau yang tahu, tolonglah setiap orang sesuai dengan hikmat-Mu dan sesuai dengan rancangan-Mu yang indah bagi tiap orang. Ini doa kami Bapa, karuniakanlah kepada kami lebih banyak dari yang kami mohonkan menurut kehendak-Mu sendiri. Kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita memberikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri nomor rekening 125 001 0452 837 atas nama Persekutuan Umat Kristen Kelapa Gading melalui KORIS. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu
karena pemberian-Mu yang banyak dalam hidup kami. Tenaga, pikiran, kesehatan, pekerjaan, harta benda, dan uang kami. Semua adalah pemberian-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mau mempergunakan semua pemberian Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di dalam gereja dan di dalam dunia. Sekarang kami sudah mengumpulkan sedikit dari uang kami untuk dipersembahkan kepadamu. Kami mohon, jadikanlah yang sedikit ini berkat yang besar bagi pelaksanaan pelayanan gereja di dunia ini. Terimalah, sucikanlah semuanya dalam anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 466 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpeganglah pada firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berdirilah teguh dalam Kristus. Mari jemaat kita berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Keesan 503. Bersama Yesus ku tetap teguh. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi sumber bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.